warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siti Komaria 27. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama yaitu koordinat kartesius. Misalkan di sini ada suatu grafik fungsi di mana titik A itu adalah x, y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, x, y, di mana x itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Jadi ini ya, jarak titik A terhadap sumbu Y. Kemudian Y itu adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, di sini masih ingat ya, untuk kuadran 1 itu adalah sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di mana di sini 0 ke kanan berarti plus, kemudian 0 ke atas juga positif. Maka di sini X sama Z-nya harus bernilai positif. Sedangkan kuadran 2 itu adalah sudut di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk 0 ke kiri bernilai negatif, 0 ke atas bernilai plus. Sehingga koordinat kartesiusnya, X-nya bernilai min, sumbu Z-nya bernilai plus. Sedangkan kuadran yang ketiga, di sini adalah sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. 0 ke kiri bernilai negatif, kemudian 0 ke bawah itu akan bernilai negatif. Sehingga koordinat kartesiusnya X-nya bernilai min, Z juga bernilai min. Kemudian yang kuadran keempat, sudutnya antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian 0 ke kanan, sumbu X bernilai plus, sumbu Y bernilai min. Sehingga koordinat kartesius untuk sumbu X-nya bernilai plus, sumbu Y bernilai min. Nah, ini harus diingat ya. Untuk selanjutnya, koordinat kutub. Nah, di sini misalkan suatu koordinat titik A yaitu R, alfa. Di mana suatu titik A itu dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A yaitu R, alfa, di mana R itu adalah jarak titik A terhadap titik asal 0,0. Alfa itu adalah besar sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA. Jadi sudutnya nanti di sini ya. Nah, jadi ini sudut alfanya. Jadi besar sudut antara sumbu X dengan garis OA ini. Untuk hubungan koordinat kartesius dan juga koordinat kutub, yaitu jika diketahui koordinat kutub R, alfa, maka masih ingat rumus Kusami ya. Jika alfanya di sini, maka samping per miring. Ini kan sisi depan, berarti sampingnya itu yang X, maka samping per sisi miring. Jadi cos alfa sama dengan X per R. Sedangkan sin alfa itu rumusnya kan kemarin sin demi. Depan per miring. Jadi sin alfa sama dengan Y per R. Sehingga untuk mencari X, yang kedua itu nyatakan ini ya, jadi X itu sama dengan koordinat R kali kartesius. Cos alfa. Jadi X 2,120 derajat dan 20,320. Sedangkan rumus sin yaitu Y sama dengan teliti ya, R kali sin agar tidak salah dalam mengerjakannya. Terima kasih atas kemudian perhatiannya. kebalikannya. Jika diketahui koordinat kartesius X, Y, maka kita harus mencari nilai R. Untuk mencari nilai R ini kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan untuk mencari alfa kita gunakan rumus tangen. Tangen alfa yaitu Y per X, tanda sa. Jadi depan per samping yaitu Y per X. Nah, di sini harus diingat ya bahwa untuk tangen itu harus diperhatikan letak kuadrannya. Nah, sekarang ke contoh soal yang pertama. Nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik 8,60 derajat. Nah, jika kita gambarkan, 8 itu kan R-nya, 60 derajat itu adalah alfanya. Nah, sehingga kita harus mencari X sama Z-nya dulu. Yaitu titik A tadi kan 8,60 derajat. 60 derajat itu ada di kuadran 1.
pasti nanti X-nya itu bernilai plus, Y-nya juga bernilai positif. Nah, di sini R-nya itu 8, sudutnya 60 derajat. Nah, kita cari X-nya dulu, rumusnya adalah X sama dengan R kali cos alfa. Sehingga R-nya 8, cos alfanya 60 derajat. Jadi 8 kali cos 60 sama dengan setengah di tabel sudut istimewa ya. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk mencari Y menggunakan rumus Y sama dengan R kali sin alfa. Sehingga 8 kali sin 60. Jadi 8 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Maka hasilnya Y sama dengan 4 akar 3. Jadi koordinat kartesius dari titik A 8,60 derajat itu adalah A yaitu 4,4 akar 3. Jadi X-nya 4, Y-nya 4 akar 3. Pasti ini X-nya bernilai plus, Y-nya juga bernilai plus karena ada di kuadran 1. Nah, sekarang ke contoh soal yang kedua. Nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik B 12,150 derajat. 150 derajat itu ada pada kuadran yang kedua. Maka nanti sumbu X itu pasti bernilai negatif, sumbu Y pasti bernilai positif. Nah, kita gunakan rumus tadi ya. Nah, di sini kan 150 kuadran 2 ya. Maka kita cari menggunakan X sama dengan R kali cos alfa. R-nya 12, cos 150 derajat. Karena 150 itu ada di kuadran 2, maka 12 dikalikan dengan cos. Kuadran 2 itu kan rumusnya 180 min alfa. 150 itu sama dengan 180 dikurangi 30. Sehingga sama dengan 12 dikalikan min cos 30. Karena sumbu X, kalau di sini kuadran 2 itu kan pasti bernilai negatif. Maka di sini min cos 30 derajat. Maka sama dengan 12 dikalikan cos 30 adalah min setengah akar 3. Sehingga X sama dengan min 6 akar 3. Pasti di sini X-nya bernilai negatif. Nah, sekarang kita cari Z-nya. Y sama dengan R kali sin alfa. Sama dengan 12 kali sin 150. Jadi sama 12 kali sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, di sini sinnya bernilai positif karena ada di kuadran 2. Maka ini kan Y itu akan bernilai plus karena 0 ke atas ya. Sehingga hasilnya adalah 12 dikalikan sin 30 adalah setengah, maka hasilnya adalah 6. Nah, jadi koordinat kartesius dari titik B 12,150 derajat itu adalah min 6 akar 3,6. Jadi di sini terlihat bahwa sumbu X bernilai min, sumbu Y bernilai plus. Paham ya? Sekarang contoh soal yang ketiga. Nyatakan ke dalam koordinat kutub dari titik A yaitu 4,4 akar 3. Sumbu X bernilai plus, sumbu Y bernilai plus. Maka ini ada di kuadran 1. Nah, jika digambarkan nanti seperti ini. Jadi 4,4 akar 3 itu ada di kuadran 1. Maka kita harus mencari nilai R-nya dulu. Menggunakan rumus Pythagoras. Yaitu titik A itu 4,4 akar 3. Maka R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 4, Y-nya 4 akar 3 tinggal dihitung biasa. Maka R sama dengan 4 kuadrat 16. 4 dikuadratkan itu 16, akar 3 kuadratkan 3. Jadi 16 dikalikan 3 sama dengan 48. Sehingga R sama dengan akar dari 64, maka R sama dengan 8. Nah, untuk mencari nilai alfa, kita gunakan rumus tangen. Tangen rumusnya adalah Y per X. Y-nya adalah 4 akar 3 per 4, sehingga hasilnya adalah akar 3. Tangen berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu tangen 60 derajat.
Sehingga titik A itu kan tadi 4,4 akar 3. Jadi koordinat kutubnya itu adalah 8,60 derajat. Karena di kuadran 1. Gitu ya. Nah, sekarang ke contoh yang keempat. Nyatakan ke dalam koordinat kutub dari titik A yaitu 4,-4. Dilihat ya, sumbu X bernilai plus, sumbu Y bernilai min. Maka ini ada di kuadran 4 ya. Jadi kalau digambarkan kan di sini ya, sumbu X bernilai plus, sumbu Y bernilai min. Maka ini ada di kuadran 4. Maka nanti sudutnya itu pasti di antara 270 sampai 360 derajat. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras tadi ya untuk mencari R-nya. Nah, misalkan di sini tadi R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi X-nya 4, Y-nya min 4. Jadi dikuadratkan 4 kuadrat ditambah, ini harusnya min 4 kuadrat ya. Sehingga R sama dengan akar dari 16 ditambah 16. Jadi akar 32. Sama dengan 32 itu kan 16 dikalikan 2. Jadi akar 16 itu 4, akar 2. Nah, sedangkan untuk mencari alfa itu adalah Y per X. Y-nya min 4, X-nya 4. Sehingga alfa sama dengan min 4 per 4. Maka alfa sama dengan min 1. Untuk tangan 45 derajat itu kan sama dengan 1. Padahal di sini negatif 1. Karena ini ada di kuadran 4, maka alfa itu sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Sehingga alfanya sama dengan 315 karena di kuadran 4. Jadi koordinat kutub dari titik A 4,-4 itu adalah 4 akar 2,315 derajat. Gitu ya. Jadi sudut alfa itu harus diperhatikan kuadratnya ada di mana. Kalau kuadran 2 itu 180 min alfa. Kalau kuadran 3 itu adalah 180 plus alfa. Kalau kuadran 4 itu adalah 360 min alfa. Jadi harus diperhatikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.